Hari ini saya akan melakukan review sebenarnya penerbangan KG345 dari Makassar ke Jakarta yang selanjutnya saya akan teruskan ke Kuala Lumpur. Penerbangan sebenarnya tidak terlalu pagi atau tidak terlalu siang. Ini penerbangannya tidak subuh juga. Ini berangkat di jam 5.45 dari Makassar waktu Indonesia Tengah. Tapi daripada berbicara terkait penerbangan ini seperti apa, ngobrolnya apa, dan apa enaknya, saya melihat sih karena penerbangan ini juga seperti regular flight Citylink, maka kayaknya sekali-sekali kita perlu membahas kenapa sih penerbangan di Indonesia saat ini sangat mahal. Bahkan tiket yang saya beli ini totalnya semua di harga 1 juta. Tidak pernah lagi ada penerbangan low cost carrier atau LCC di Indonesia itu yang harganya bawah 1 juta untuk penerbangan Makassar, Jakarta, Surabaya, Jakarta Denpasar, Jakarta Balikpapan, ataupun Jakarta Medan. Jadi kalau teman-teman melihat sebagai yang sering terbang, maka kita akan melihat tiket-tiket di 5 hub atau bandara-bandara besar ini tidak pernah ada harga murah yang selalu didambakan ketika kita mau terbang, ketika low cost carrier seperti Lion Air, Citylink, terus dulu selain AirAsia masih ada beberapa maskapai yang sudah bangkrut seperti kalau nggak salah Adam Air dan beberapa pesawat maskapai lainnya. Hari ini kita akan membahas satu hal, kenapa sih harga pesawat di Indonesia, harga tiket pesawat itu mahal. Yang pertama, banyak konsultan mengatakan, oh after di Indonesia itu lebih mahal. Ya, jawabnya ya, after di Indonesia ketika digunakan untuk terbang domestik itu dikenakan pajak, sedangkan ketika dia terbang internasional ini yang tidak dikenakan pajak. Nah, agak sedikit berbeda dengan ceritanya kalau misalnya penerbangannya Jakarta Singapura atau Jakarta Bangkok atau Jakarta Hong Kong, maka baik maskapai lokal maupun internasional itu tidak dikenakan pajak karena mungkin dianggap ya perlakuannya adalah sebagai barang yang diekspor. Nah, ini yang menjadi agak pembeda kenapa penerbangan Indonesia juga sebagai salah satu yang termahal di dunia. Alasan yang kedua, banyak sekali di Indonesia pajak yang dikenakan kepada passenger. Jadi ketika kita beli tiket itu termasuk di dalamnya itu ada komponen PPN, pajak yang masuk dalam penerbangan, terus kayak semacam biaya masuk ke airport. Jadi tidak hanya itu, hanya tiket yang kita bayar untuk maskapai atau PPN yang kita bayar seharusnya, tapi ini juga kalau teman-teman dulu ingat masih kalau kita masuk ke airport kan kita bayar uang itu tuh 25.000 atau 50.000, ada namanya biaya untuk masuk ke suatu airport, dan itu tidak hanya kepada penumpang dulunya, tapi untuk mostly pelaku yang masuk ke dalam satu airport itu harus bayar. Nah, ini juga ditengarai sebagai salah satu komponen yang membuat Indonesia penerbangannya sangat mahal. Yang ketiga, ini sebenarnya antara demand dan supply atau permintaan dan penawaran itu tidak imbang. Jadi beberapa pelaku industri mengatakan Indonesia kurang 400 sampai 500 pesawat di 2024. Itu bisa masuk akal karena kenapa? Boeing saat ini sebagai pemasok utama untuk pesawat Indonesia, termasuk untuk Boeing, Garuda Indonesia, Sriwijaya Air. Ini kan sekarang tidak bisa memasok pesawat sebanyak mungkin. Karena kenapa? Karena mereka mengalami ada kendala di produksi maupun permasalahan produksi yang dialami oleh Boeing selama ini. Nah, selain itu, kalau dilihat secara struktur, sekarang ini sebenarnya persaingan antara industri maskapai itu tidak sehat di Indonesia. Kalau dibagi dua, sebenarnya di Indonesia ini hanya ada 2 maskapai, yaitu Lion Air Group dan Garuda Group. Garuda Group itu terdiri dari Garuda Indonesia
Citylink dan Pelita Air sebagai bagian daripada Injourney. Sedangkan Lion Group sebagai maskapai terbesar itu mencakup Batik Air, kemudian ada Super Airjet, kemudian Wings untuk perintis. Di luar itu memang ada AirAsia sama Sriwijaya, tetapi kalau kita lihat sebenarnya kedua maskapai ini juga tidak jor-joran memiliki supply dalam menawarkan kursi-kursi penerbangan. Kalau ada pun sekarang BBN, Bluebird Nordic, tapi itu kan penerbangannya hanya baru ke Surabaya dan Balikpapan. Jadi kita melihat memang supply dan demand-nya tidak ideal. Nah, ini menimbulkan persaingan tidak sehat. Bahkan bisa ditengarai, bisa dikatakan kedua grup ini bisa saja mengendalikan berapa harga tiket, walaupun PKPU sebagai yang melihat kesehatan persaingan usaha itu sebenarnya bisa melihat kok bisa mahal seperti ini juga menjadi tidak menarik. Ada lagi beberapa yang kita lihat, kalau dulu di tahun 2000-an banyaknya maskapai itu mendorong mereka efisien, walaupun memang saat itu faktor keselamatan di industri penerbangan Indonesia itu sangat diragukan. Nah, mungkin yang terakhir adalah tidak semua penerbangan itu konsisten jumlahnya sama. Ada juga faktor musiman, tapi kalau faktor musiman ini kan kita maklumi kalau misalnya di hari libur, Natal, Idul Fitri, sekolah, itu kan masuk akal untuk menaikkan tiket harga tiket pesawat. Tetapi kalau kita lihat belakangan ini tidak terjadi hanya pada saat libur, tapi sudah banyak sekali terjadi bagaimana kenaikan tiket ini membabi buta. Nah, inilah yang membuat saya agak cemas dengan penerbangan yang ada di Indonesia, dan saya tidak yakin bahwa dalam waktu singkat Indonesia bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, demikian sedikit cerita saya tentang kenapa tiket di Indonesia sangat mahal. Semoga ini bermanfaat informasinya dan masyarakat juga bisa lebih bijak melihat perkembangan. Semoga di Oktober ini janji para menteri untuk menurunkan tiket pesawat dapat ditekan. Ya, setidaknya 100.000, 200.000 sudah sangat membantu masyarakat, pergerakan masyarakat dalam penerbangan di Indonesia. Selamat menikmati penerbangan QG 345 dari Makassar. Kita akan take off, dan kita sudah take off nih, udah di Laut Makassar, dan 2 jam 30 menit biasanya kita akan sampai di airport Cengkareng Soekarno-Hatta. Semoga Anda menikmati penerbangan kali ini dan have a nice flight with me. Dan bagi para petugas dan kru maskapai Lion Air, thank you sudah mengantarkan saya dan selamat sampai Jakarta. Terima kasih, selamat menikmati penerbangan ini.
landing position.